welcome back to my channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Patricia Yantiara. Nah, tadi itu hanya sekedar permainan piano singkat aja. Tapi pada kali ini aku bukan mau bahas tentang permainan piano. Pada kali ini aku akan sharing sedikit, tapi secara lengkap mengenai kejadian yang paling berkesan. Bukan yang paling berkesan sih, tapi kejadian yang dimana kejadian itu nggak bisa aku lupakan sampai sekarang. 4 tahun yang lalu, pada tanggal 30 Januari 2018, waktu itu aku masih umur 16 tahun kan, cuman 16-nya tuh mau ke 17. Kan masih 2018 tuh. Nah, waktu itu aku kan masih sekolah. Aku waktu itu masih kelas 10 gitu, 10 atau 11, aku agak lupa. Cuman yang aku ingat tuh kelas 11 waktu itu. Jadi kejadiannya tuh kan aku bawa motor tuh pulang sekolah, waktu itu ada les. Jadi aku tuh pulangnya tuh agak sore, sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Kayak gitu guys. Aku bawa motor, dan waktu itu aku emang bawa motornya tuh agak cepet. Sebenarnya sih kejadian ini udah aku ceritain gitu kan ke beberapa teman aku. Cuman aku tuh ceritainnya tuh secara garis besar aja, nggak secara mendetail atau secara lengkap kayak gitu. Nah, makanya pada video kali ini aku mau ceritain ke kalian semua gimana kejadiannya, tapi secara detail. Jadi waktu itu aku pulang sekolah, aku bawa motor yang cepat. Waktu itu karena aku kan waktu itu ada les, aku mau pulang ke rumah tuh mau cepet-cepet kayak gitu. Jadi aku bawa motornya itu agak cepat. Di jalan, kalau kalian tahu, di daerah aku ini ada namanya Jalan Veteran. Mungkin hanya beberapa di antara kalian aja yang tahu ada namanya Jalan Veteran. Waktu itu aku kan bawa motornya itu agak ke tengah jalan gitu. Jadi kalau aku bawa motor tuh jarang bisa di pinggir. Dan waktu itu arus lalu lintasnya itu memang ramai sih, karena kan biasanya kan kalau sore sekitar jam 5 jam 6 tuh kan orang banyak pulang kerja. Makanya banyak motor, banyak mobil. Di situ aku di tengah jalan itu, di tengah jalan veteran itu, sekitaran dekat toko Arsila Bakery kan yang roti itu. Di situ aku melihat mobil pickup warna hitam. Sebenarnya dari sekitar jarak yang lumayan jauh tuh aku sudah curiga itu mobil nggak beres, karena dia tuh bawa mobilnya tuh kayak oleng kayak gitulah, kayak nggak bisa kayak orang tuh kan biasanya kan lurus kayak gitu. Nah, dia tuh bawanya oleng kayak gitu. Aku udah curiga di situ. Pas aku udah lumayan dekat sama mobilnya, di situ aku mulai melambat dan aku mulai ke kiri. Cuman waktu itu aku kan ke kirinya tuh susah banget karena aku tuh dari sini, sedangkan mobilnya tuh datang dari arah yang berlawanan dari sini. Kayak gitu guys. Jadi aku mencoba ke sini karena mobilnya itu aku lihat mau memotong arus kayak gitu. Dia kan di sini mau ke sini kayak gitu kan. Otomatis kan kalau dia motong arus kan, apalagi orang di sini rame bawa motor, bawa mobil pada cepet-cepet kan bisa nabrak kayak gitu. Jadi di situ aku mulai melambat dan di situ aku mulai ke kiri. Dan asal kalian tahu, ke kirinya tuh susah banget karena pada saat aku ke kiri itu kan arus lalu lintas tuh rame. Jadi di kiri aku tuh juga banyak orang. Jadi aku takutnya ngebahayain orang guys kayak gitu. Nah, aku takutnya ngebahayain orang, cuma aku berusaha ke kiri dan aku berusaha melambat. Dan waktu itu mobilnya itu, aku sih sebenarnya takut banget kalau mobilnya itu kena atau sampai nabrak aku kayak gitu kan. Aku benar-benar parno banget waktu itu, benar-benar takut banget karena jaraknya udah dekat dan aku udah mulai curiga nih mobil supirnya nggak beres. Antara dua aja aku curiga, antara supirnya nggak beres atau mobilnya yang nggak beres. Nah, kayak gitu guys. Setelah itu kan mobilnya tuh memang benar dugaanku sih, mobil itu nabrak orang di depan aku, yang pas di depan aku. Nah, waktu itu aku melihat dengan jelas orang yang di depan aku tuh dia cowok. Lumayan, aku sih nggak tahu tuanya seberapa, cuman dia tuh cowok, dia tuh bawa motor sendiri. Motornya tuh Matic warna oranye dan kalau nggak salah motornya tuh Beat kayak gitu. Dia pakai jaket hitam tuh cowok kan. Jadi tuh motor ditabrak oleh mobil pickup yang nggak beres tadi. Ditabrak kan lumayan parah sih kejadiannya, sampai orang waktu itu di jalan kan pada heboh kayak gitu kan, ada yang pada teriak, ada yang pada histeris. Aku sendiri pun waktu itu sempat shock kan menyaksikan kejadian itu, karena itu menurut aku kejadian yang tragis banget, kecelakaan yang parah waktu itu pokoknya. Dan orang itu bukan sekadar ditabrak doang. Nah, berdasarkan cerita yang beredar kan aku dengar itu mobil katanya gasnya nempel, jadi mobilnya tuh kayak melaju terus gitu, nggak bisa berhenti. Jadi tuh mobil nabrak orang kan, bukan sekadar ditabrak, tapi orang itu kan sudah ditabrak tuh, motornya jatuh, dianya juga jatuh, yang cowok tadi ditabrak. Terus pas dia jatuh ke jalan, ban mobilnya itu nyeret badan tuh orang kan, diseret sampai waktu itu darah berhamburan di jalan. Parahnya lagi tuh orang sampai waktu itu kan di situ ada sungai, cuman nggak sungai besar sih, sungai kecil kayak apa kayak gitu, kayak selokan gitu kan. Di samping itu ada pegadaian di Jalan Veteran itu. Nah, tuh orang
diseret ban mobilnya itu sampai tuh orang nyebur ke sungai yang kecil tadi. Kayak gitu guys, ceritanya parah banget waktu itu. Sampai waktu itu heboh sih jalan, aku pun sempat berhenti dan aku sempat nggak bisa nerusin perjalanan karena aku benar-benar shock melihat kejadian itu. Selain shock, aku juga takut karena jarak antara mobilnya tuh sama motor aku tadi tuh cuman sedikit doang. Artinya tuh sedikit lagi aku yang kena. Orang yang dia tabrak ini pas di depan, pas kendaraannya tuh di depan aku kayak gitu. Aku bener-bener shock banget guys. Terus kan sebelum masuk ke sungai kecil tadi, tuh orang kayak diseret-seret gitu pakai ban mobil sampai kepalanya itu bocor. Terus kan badannya itu ngeluarin darah yang banyak banget pokoknya. Pokoknya waktu itu kecelakaannya bener-bener parah menurut aku, bener-bener serem lah pokoknya. Aku gak habis pikir. Nah untungnya Tuhan masih menyelamatkan aku kan. Karena waktu itu aku juga mau ulang tahun ke-17 kan. Kata orang tuh kan harus hati-hati kayak gitu kan kalau mau ultah atau mau nambah umur gitu. Nah untungnya waktu itu aku sempat menghindar lah ya. Sampai di rumah aku ceritain kejadian parah ini ke keluarga aku dan ke beberapa teman aku. Nah beberapa dari teman aku tuh bilang mereka memang sempat dengar kejadian kayak gitu kan. Di hari itu juga aku ceritain, mereka sempat bilang mereka dengar kejadian itu. Kata mereka mobil pickup yang nabrak orang tadi tuh memang gasnya itu nempel, artinya kan mobilnya nggak beres. Terus supirnya itu dibawa ke kantor polisi gitu. Nah untuk korban yang ditabrak itu tadi sudah jelas meninggal sih guys, karena kan parah kan kecelakaannya kayak gitu sih. Intinya dari sini aku belajar dua hal. Yang pertama, hati-hati di jalan. Makanya sekarang kalau aku bawa motor atau bawa mobil tuh aku nggak bisa cepet-cepet lagi gitu kan. Kan kata orang tuh asal biar lambat asal selamat kayak gitu guys. Nah itu aku pertama, aku hati-hati di jalan. Yang kedua, aku mengambil kesimpulan di sini kita harus sebisa mungkin menghindari sesuatu yang berbahaya itu guys. Nah kayak gitu. Jadi waktu itu aku bersyukur banget karena aku sempat diselamatkan dari kejadian yang benar-benar menurut aku tuh parah. Banyak sih kejadian kecelakaan kayak gitu kan. Cuman yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri ini, yang di depan mata aku nih, aku lihat secara jelas banget itu kejadian parah. Kasihan loh orang itu sampai berdarah kan, otaknya pada keluar di jalan raya. Aduh. Dan di sini aku juga mengambil kesimpulan kalau kalian mau bawa motor atau bawa mobil ke jalan raya, itu kalian harus hati-hati dan sebaiknya sudah berumur 17 ke atas. Karena kan kalau 17 ke atas tuh kan udah punya SIM kayak gitu kan. Kalau masih di bawah 17 kayak aku tuh kan masih kelas 1 atau 2 SMA waktu tuh belum punya SIM kayak gitu. Cuman karena nggak ada yang jemput kan, karena aku udah bisa juga di umur 14 tahun aku udah bisa tuh bawa motor. Terus di umur 19 aku juga udah bisa bawa mobil kayak gitu. Jadi aku tuh tipe orangnya kalau aku udah bisa, aku nggak mungkin cuman sekadar bawa di sekitar rumah doang. Aku tuh maunya kayak sesuatu yang menantang lah. Aku tuh maunya ke jalan raya. Kan percuma kalau kita bisa bawa motor nih atau kita bisa bawa mobil, kalau cuma deket-deket rumah doang buat apa kayak gitu. Sedangkan kita kan perlu kayak kemana-mana gitu kan, pasti perlu ke jalan raya lah. Maka dari itu aku memberanikan diri. Ini sebenarnya bukan nekat sih menurut aku, cuman ini lebih ke kepercayaan diri kayak gitu guys. Kepercayaan diri, yakin bahwa diri kita tuh bisa. Tapi aku sarankan lagi ke kalian semua, lebih baik kalau kalian bawa motor atau mobil ke jalan raya itu lebih baik 17 ke atas. Karena kan itu kan juga kalau misalkan sudah punya SIM, sudah punya KTP itu kan artinya kalian juga sudah dewasa. Oke semuanya, jadi sampai sini dulu video aku pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next time and goodbye.